Kayak kalau misalnya lu pacaran jarak dekat itu adalah tipe pacaran yang diminatin sama semua orang, iya gak sih? Iya, kayak apa ya? Dibilang LDR tuh sumber masalah, sedangkan kalau pacaran jarak dekat tuh masalahnya makin dikit. Padahal Nah, tidak sama sekali. tidak sama sekali. Switches some sweet cotton candy. Looks sweet, feels quiet, but I want to take care of you. You're not to look colorful. Halo semua. Halo, Balik lagi nih bareng gua Dance dan gue Ra. yang masih rekaman di tengah pandemi corona. Yes, benar banget. Ini masih masuk ke H berapa ya? Kita udah berapa hari masih harus di karantina, udah hampir 1 bulan. Dan kita juga masih harus terpaksa tag dengan video call ya, Den. Iya, kita masih take-nya jauh-jauhan nih. Tapi makanya kita akan terus kayak gini sih. Soalnya juga kita basicnya kan ente di sana, ana di sini. Gitu. Emang basicnya kalau nggak corona juga jauh gitu. Iya, kita anaknya jauh. Makanya kenapa namanya LDR itu udah sedikit kita jelasin sih di introducing sama. Kalau kalian penasaran sama episode 1 kita, ya kita ada ngomongin tentang apa kemarin, Ra? Kita ngomongin soal LDR pemula atau LDR newbie, di mana itu adalah Newbie. pasangan-pasangan yang baru aja ngalamin LDR gara-gara corona. Betul. Nah, di episode ini kira-kira kita bakal ngomongin apa nih, Ra? Oke, kalau episode kali ini, karena kemarin kita udah ngomongin yang namanya pacaran jarak jauh kan, alias LDR. Yep. Kita nggak mau kalah nih, ini kayak tim-tim pacaran jarak deket juga pengen diomongin nih kan. Bener, kayaknya mereka bilang, wih gue juga pengen dibahas dong. Dan gue pengen tahu nih tips-tipsnya pacaran jarak dekat tuh akan kayak gimana sih. Benar, jadi kita bakal ngomongin kali ini ya di episode kedua, kita bakal ngomongin tentang pacaran jarak dekat, tapi ini adalah kita lebih ngebahas tentang permasalahan apa aja yang biasanya dirasain gitu. Karena kan kalau misalnya kita lihat ya Dan ya, dan teman-teman semuanya, ya kalau misalnya lu pacaran jarak dekat itu adalah tipe pacaran yang diminatin sama semua orang, iya nggak sih? Iya, kayak apa ya, dibilang LDR tuh sumber masalah, sedangkan kalau pacaran jarak dekat tuh masalahnya makin dikit. Padahal Nah, tidak sama sekali. tidak sama sekali. Jadi jangan senang dulu Anda, karena kita bakal ngebahas beberapa permasalahan yang ternyata nih orang suka nyepelein gitu. Padahal ini masalah bisa aja nih datang ke tengah lo berdua, ya kan? Apalagi di tengah pandemi ini yang gue sempat bahas atau singgung di podcast kemarin itu jadi LDR nih. Nah, apakah kalian sudah siap? Nah, jadi langsung aja kita bakal ngebahas, pastiin teman-teman semuanya stay tune terus ya, karena ini benar-benar satu bahasan yang sebenarnya kalau misalnya bisa dibilang, ini orang suka nggak mau nih dengerin ini nih, orang-orang yang pacaran jarak dekat ya kan, suka kayak denial gitu, kayak enggak kayak gitu, padahal mah iya kan. Pak, iya, tapi tujuan kita bukan untuk buat netting dan akhirnya menimbulkan rasa oh iya gue masalah juga sih nih pacaran jarak dekat ya. Kita lebih ngomongin apanya nih? Kita lebih ngomongin gimana sih kalau misalnya lo ngadepin permasalahan ini, solusi yang harus lo ambil, solusi yang harus lo lakukan itu apa aja gitu. Oke. Oke, jadi kita masuk ke pacaran jarak dekat alias nggak LDR ya. Ini emang tipe pacaran yang tadi udah gue bilang juga, ini adalah tipe pacaran yang kayaknya nih banyak diminati sama pasangan. Karena iya jelas ya Dian ya, ini kan pacaran jarak deket, lo mau ketemu kapan aja bisa gitu. Lo kalau misalnya kangen atau lagi berantem, lo mau ketemu tinggal ketemu ya. Gitu kan. Beda sama orang yang LDR, harus nunggu waktu dulu. Yang kayak kita ya, kalau kita berantem tuh kayak kita nunggu dulu nih kapan bisa ketemunya nih buat nyelesain masalah gitu kan. Apakah via teleponan sudah membuat masalah menjadi kelar kan belum tentu juga gitu. Sedangkan kalau ketemu kan ekspektasinya akan lebih gampang ya. Kayak gitu.
kita masuk ke permasalahan yang pertama. Nih, ini sekalian kita bakal ngasih solusi. Jadi kayak yang kita bilang di awal ya, di opening kita juga pengen di sini ngasih solusi kayak konsultan lah ibaratnya. Oke, masalah yang Pertama, apa tuh? ini adalah hati-hati dengan yang namanya cepet bosen. Kenapa pacaran jarak dekat itu bisa bikin lebih gampang bosen? Karena gini, logikanya adalah ketika lu pacaran jarak dekat, lu ketemu dia setiap hari 24/7, lo pagi ketemu dia sarapan. Oke, terus Apalagi yang satu kampus, yang satu kantor nah, gitu ya. Terus Satu sekolah apalagi gitu ya. Satu kelas lagi. satu kelas. Ini temen gue ada, nanti kita bahas ini juga ya, case-case yang ya beberapa temen gue atau sekitar gue ada lah kayak gitu. Terus jadi cepat bosan ini adalah karena udah nih lo pagi ketemu ya kan sarapan gitu, siang makan siang tuh ketemu. Nah kalau misalnya lo pulang kampus atau satu kampus gitu atau satu kantor, kecil kemungkinan lo nggak dianterin balik, ya nggak? Kecil kemungkinan Lu nggak kalau dianterin lo nggak, berarti pasti dianterin Pasti balik. dianterin balik. Oh iya, jadi punya aspri ya. Gitu. Jadi pasti lu diantarin balik karena kan lebih yang kayak ya embel-embel pengen menghabiskan waktu bersama gitu. Terus malam ya kan, kalau misalnya lu satu kampus tapi si ceweknya misalnya nih, ceweknya ngekos gitu, cowoknya juga ngekos, makan malam bareng. Ketemu jadi, lagi. Ada waktu untuk bareng lagi. Bareng gitu ya. lagi. Kalau misalnya lu sama-sama tinggal di rumah, oke lah gitu kan. Kalau misalnya lu sama-sama ngekos kan, ya ada lah change yang lebih besar untuk lu ketemu lagi, makan bareng. Dan akhirnya gitu. bikin itu semua menjadi rasa bosan gitu. Nah, dimulai dari hal itu, coba lu bayangin kalau misalnya hal itu terjadi setiap hari, ya kan? Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Yang lo jalanin terus menerus gitu. Jadi kan lama-lama akan timbul yang namanya rasa kok monoton ya, kok bosen gitu. Dan pengen coba sekali-sekali pergi tanpa si doi. Nah, gitu. Makanya di sini kenapa yang pertama ini adalah gue tulis atau gue sebut cepet bosen karena gini, coba kita compare dengan LDR. Bukannya gue mau membela para LDR ya. Coba gini, kalau misalnya lu LDR, lu pasti akan ketemu dia dalam waktu yang rentangnya tuh agak lama, ya kan? Iya, gitu. Ya nggak sesering orang yang jaraknya lebih dekat lah. Gitu. Jadi lu akan jauh lebih bisa bisa dibilang lu jauh lebih bisa menghargai waktu sih gitu. Kayak lu udah lama nggak ketemu, jadi sekalinya ketemu ya quality time lo akan bagus gitu. Kalau menurut gue gitu ya. Tapi kalau ada pasti yang ngomong nih, kalau pacaran jarak dekat kan jadi untuk hubungannya gitu bisa dibilang lebih gampang lah. Apapun urusan bisa diselesaikan, mau ngobrol langsung kayak mau ketemu kayak jalan juga tinggal jalan kayak gitu. Itu kayak emang satu poin yang nggak bisa dihindarin juga ya nggak sih, Dan? Kayak nggak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri gitu loh, karena ya emang iya kalau misalnya lu udah jarak deket tapi lu masih susah ketemu, ada apa-apa nggak langsung ketemu, ya itu justru berarti dipertanyakan. Ada yang salah di hubungan Anda. Nah itu. Cuma di sini poinnya adalah ketika lu terus melakukan hal yang sama berulang-ulang tanpa ada sesuatu yang lu variasiin gitu, lu akan ketemu yang namanya titik jenuh, titik bosan gitu. Maka di sini kita coba ngasih solusi adalah, ini kan waktu seminggu ada 7 hari ya. Coba lu gimana caranya lu ketemu dia dalam seminggu itu cuma ya bisa lah di hitungan 3 hari. Gitu. Dan biasanya sih beberapa gua nyaranin gitu ya, beberapa poin di sini mungkin lu bisa mulai itu dengan me time gitu ya. Nah, atau main sama teman-teman lo untuk coba biar ada nih timbul kenyamanan atau rasa kebebasan. Biasanya kan hal orang-orang yang biasa ketemu setiap hari ini kan bisa dikategorikan posesif ya. Atau tingkat bucinnya sangat tinggi gitu. Jadi mungkin lo bisa nyoba untuk
itu dia main sama temen lo, punya waktu sendiri yang akhirnya nanti bisa kebagi ya. Sebenarnya kalau untuk urusan bagi waktu itu kita udah terlatih dari SMP, dari SMA sampai sekarang sih. Iya Kayak lo pasti dari SMP kan lo sekolah nih belajar, terus pulang lo eskul, balik lo harus ngerjain sesuatu lagi malam lo udah harus OTW pulang, sedangkan di tengah malamnya lo harus ngerjain PR. Itu kan sebenarnya kita udah belajar ngebagi waktu dari kecil ya. Iya benar-benar. Dari zaman lo SMP tuh udah ngebagi waktu kayak gitu. Jadi di sini ya kalau dari gue sih mungkin lo harus bisa mulai ngebagi waktu untuk nyiptain rasa-rasa tertentu ya, biar nggak terlalu sering ketemu gitu. Di sini kita sangat menekankan adanya me time ya Den ya. Ya. Nih jujur gue cerita dikit, dulu si Dance ini adalah tipe orang yang gak kenal me time, iya gak? Jadi Me time tuh kayak apa ya? Kayak gue agak aneh sih kenapa orang bisa jalan ke mall sendirian. nah, sedangkan gue adalah tipe orang yang me time banget gitu. Maksudnya kayak gue suka banget gitu tiba-tiba gue keluar, gue mungkin kayak ngopi sendiri atau gue ke mall sendiri, nggak ngapa-ngapain, kayak yaudah gitu gue jalan sendiri aja sampai akhirnya nih orang bingung, nih kenapa nih cewek kok suka banget me time. Dan akhirnya gue kena buah si malakama. Nah ya, itu gue malah pacaran sekarang atau menjalin hubungan sama orang yang suka me time. gitu. akhirnya gue suruh coba deh kamu tuh me time gitu, ternyata enak kan Den? Enak sih, enaknya dalam arti apa ya? Lo punya kebebasan untuk yang terpenting di situ sih, gue bisa diskusi sama diri gue sendiri gitu ya, kayak nyiapin plan ke depannya kayak gimana, apa yang mau kita lakuin gitu-gitu sih yang akhirnya nanti ada impact bagusnya ke hubungan kalian gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal me time, lo tau lagunya Tulus yang Ruang Sendiri dong pastinya. Tahu kan? Yeah, Gua rasa ya itu lagu diciptakan dan salah satunya diperuntukkan untuk pasangan yang kayak gini nih, yang nggak kenal ruang sendiri untuk dirinya sendiri gitu. Sampai akhirnya dia kagak bisa mengenal dirinya sendiri ya, karena selalu mengikuti apa yang dimau sama pasangannya gitu. Nah itu, jadi maksud gue penting di sini adalah lu mengenal diri lu sendiri lebih dalam, jangan sampai orang lain yang jauh lebih mengenal diri lo sendiri gitu. Soalnya itu sangat berbahaya karena suatu waktu lo bisa disetir sama orang lain sih, karena orang lain lebih mengerti lo dibanding lo mengerti diri lo sendiri gitu. Bener, dan di sini juga kita mau menekankan ya, kita di sini nggak ngelarang bucin ya Den ya, maksudnya kayak bucin menurut gue perlu sih gitu. Wajar gitu, cuma namanya pacaran gitu. Note-nya di sini adalah jangan terlalu over gitu. Poin keduanya nih. Poin keduanya adalah permasalahan yang kedua ya, atau poin kedua ini adalah kangen. Ini jadi nggak punya sensasi tersendiri, cuy. Iya betul. Jadi banyak kalau gue lihat nih ya, banyak orang yang bisa menghasilkan karya, bisa maju hidupnya karena dia punya sesuatu yang ingin. Nah karena dan di hubungan misalkan lo sering ketemu nih, sering melakukan sesuatu bareng gitu, jadi nggak ada ingin yang direncanakan bersama gitu. Itu terus misalkan kalau kita ngomongin kangen gitu ya, misalkan kita ngomongin kangen gitu, kalau lo punya space waktu kangen, akhirnya akan ada conversation ngomong kayaknya pas kita ketemu enaknya gini nih gitu. Nah jadi lo kayak otomatis ngebuat satu plan gitu. Iya ketika lo lagi sendiri itu gitu. Terus kalau misalnya lo punya lo waktu sendiri di mana lo bisa menciptakan rasa kangen itu, gue jamin ketika misalnya gini, lo coba ya, ini solusi dari kita gitu ya, lo coba lo beberapa hari gitu nggak ketemu ya kan, beberapa hari nggak ketemu, sama sekali nggak ketemu, di situ gue rasa dan gue yakin lo akan ngerasa kangen ya kan. Iya, nah, pastilah. Ketika lo ngerasa kangen itu dan nantinya lo ketemu, ketika lu ketemu itu akan jadi satu hal yang benar-benar menurut gue momenful banget gitu. Kayak gila nih momen dalam banget sih menurut gue. Kalau dari gue sih kayak mungkin lo kayak nyoba wahana gitu. Lo akan nyoba nih wahana yang nggak pernah lo coba. Misal lo dari dulu takut ketinggian gitu. Ketika lo mencoba itu gitu kan,
pasti akan ada sensasi tersendiri, adrenalin tersendiri kan. Nah, Ya, yang akhirnya bikin lo nagih benar dan benar akhirnya benar. suka tuh. Nah, rasa kangen itu harus bisa timbul dari hal-hal yang kayak gitu sih. Lo harus nyoba dulu nih untuk stop nggak ketemu beberapa hari gitu untuk menghasilkan rasa seperti itu. Dan ngomongin soal sensasi ya, kalau menurut Iya. gue gini, gue tahu kangen itu emang gak ngenakin ya Den ya. Maksudnya kayak buat sebagian, bukan buat sebagian orang, gue rasa buat kebanyakan orang ya, itu kayak nyiksa gitu. Tapi percayalah, sensasinya itu Akan terbayar akan terbayar gitu. ketika lo bertemu dengan orang yang lo kangenin itu. Gitu. Jadi coba lah gitu untuk lo kasih ruang sendiri untuk diri lo sendiri dan untuk pasangan lo. Terus yang ketiga, ini permasalahan yang ketiga adalah ruang lingkup lo itu akan itu-itu aja. Misalnya gimana nih? Gua agak kurang paham dengan poin ini nih. Ruang lingkup itu yang itu aja kayak gimana misalnya? Mungkin pertemanan ya. Oke, mungkin ini nggak semuanya terjadi di kebanyakan orang. Tapi gue cukup bisa melihat keadaan di sekitar gue, teman-teman gue, yang mana adalah gini. Ini ada temen gue, case-nya ya, dia pacaran gitu kan, satu kelas. Yang gue bilang tadi tuh kemana-mana bareng ya kan. Gue rasa bener-bener 24/7 bareng gitu. Lo kalau misalnya yang udah kayak biji kacang ya. iya, jadi kalau misalnya lu mau nyari si A nih, ya lu tinggal cek aja di story-nya si pasangannya gitu. Gitu. Ada di situ. Nah, di situ akhirnya gue menyadari teman-teman mereka ini sama gitu. Jadi ketika si A ini punya teman-teman nih, si B ini dibawalah masuk ke lingkungan si A. Nah, otomatis mainnya si B ini akan selalu sama si teman-temannya si A. Iya, dan ruang apa ya, hal yang terpenting di kehidupan selanjutnya itu kan adalah link ya. Ketika lo nanti misalkan nih lo lagi ngejalanin hubungan itu ketika lagi sekolah atau kuliah gitu ya. Yang terpenting di situ kan sebenarnya di fase-fase itu kan lo menjalin banyak hubungan dengan banyak orang ya. Nah, sedangkan kan tipe-tipe pasangan yang kemana-mana berdua ini yang dibilang Rara ini lingkupnya itu aja, yang artinya lo nggak punya temen selain temen lo dan temannya dia gitu. Dan sering banget terjadi karena saking seringnya berdua, ketika nggak berdua akan jadi netting-nettingan nih. Iya, benar setuju gue. Padahal yang dimaksud dari salah satu pasangannya itu ingin membuka atau meluaskan gitu pergaulannya dia. Nah, terus jadi kayak gue ngerasanya dan gue ngelihatnya kayak kok lo jatuhnya malah jadi main di zona nyaman gitu. Jadi padahal belum tentu nyaman. Jadi ketika lu udah nyaman sama teman-teman pasangan lo gitu, lu akan jadi lebih yang kayak skeptis sama lingkungan baru gitu. Kayak lu akan ngerasa ini lingkungan baru gue nggak kayak lingkungan gue yang ini nih, beda nih. Gue nggak mau kayaknya nggak seru deh. Padahal kan belum tentu gitu loh. Sedangkan bisa aja lingkungan baru ini justru yang akan menambah wawasan lo mungkin, atau menambah relasi lo mungkin gitu. Dan lo nggak akan tahu impactnya sebelum lo nyoba sih. Nah, jadi balik lagi gitu. Coba dulu gitu. Maksud gue kayak apa ya? Kayak perluas jaringan lo supaya nggak, yaudah yang lo temuin, yang lo lihat tuh nggak itu aja. Dan ini benar-benar impactnya akan ke ada yang di poin nomor 4 ini, lo itu nggak akan bisa untuk lebih bertahan lama gitu secara hubungan gitu ya. Karena gini, namanya hidup kan akan terus berkembang ya. Lo nggak mungkin gitu, mungkin lo akan bisa ketemu dia sekarang karena waktu dia atau waktu kosongnya dia tuh lebih banyak gitu ya. Nah, namanya hidup gitu ya, berkembang. Sewaktu-waktu lo akan kerja atau lo akan dapat project beda yang masih dijalanin ketika lo pacaran. Momen itu akan hilang nih, momen sama-sama bareng terus itu akan hilang. Atau bisa dibilang lo akan LDR nih, karena kita nggak ada yang tahu kan. Yang satu mungkin masih kuliah di luar kota, terus yang satunya lagi udah lulus dan akhirnya harus balik ke Jakarta dan harus ngejalanin real life-nya dia gitu.
bikin apa ya? Bikin lu tuh malah cenderung nggak kuat akan hubungan lo itu untuk adaptasi kalau ternyata oh iya kita sama-sama punya urusan sendiri-sendiri ya. Jadi sangat tricky dan sangat risikonya sangat lebih gede untuk keutuhan hubungan kalian gitu. Singkatnya adalah atau simpelnya ya, lu cenderung gak akan kuat ketika lu ada di keadaan atau kondisi yang memaksa lu untuk LDR. Sedangkan kalau kita sudah dari dulu. Karena menurut gue bener sih, bener-bener kata Dan. Sekarang menurut gue juga kayak lu gak akan tahu cuy kedepannya lu akan seperti apa gitu. Lu gak akan tahu hidup lu yang sebenarnya ketika lu udah lulus kuliah itu nanti akan seperti apa gitu. Akan ada kondisi dimana memaksa lu untuk ya udah lu sama-sama menjalani hidup lu supaya lu bisa settle masing-masing. Iya, karena balik lagi tujuan dari si pacaran itu kan sebenarnya akan menjalin ke sesuatu yang lebih serius ya. Entah apapun itu gitu ya. Menurut kalian stepnya di atas pacaran gitu. Ya ada, soalnya beberapa teman gue ada yang harus nikah untuk mulai sesuatu gitu kan. Tapi kan sebenarnya problem core utamanya itu ada di ego ya. Nah, ego nih yang sebenarnya dapat menguasai diri kalian masing-masing gitu, yang pengen ketemu terus dan lain-lain itu sebenarnya ada di ego ya. Coba gimana menurut Lora untuk ngelihat orang-orang yang punya ego gede kayak gini? Iya balik lagi ya, maksudnya kayak yang punya ego kan lo ya. Jadi otomatis yang bisa ngatur juga diri lo sendiri gitu. Kayak gini, simpel adalah ketika lo udah bisa ngatur ego lo dengan baik, lo akan bisa ngatur ego pasangan lo juga dengan baik gitu. Oh, jadi bisa dibilang ego tuh kayak semacam lo melihara anjing gitu ya. Kalau lo nggak memperlakukan dengan baik, dia akan bisa nyerang lo gitu. Simpelnya kayak gitu ya. Analoginya kayak gitu. Jadi gini, contohnya, case-nya. Misalnya gue punya ego yang tinggi gitu, pasangan gue juga punya ego yang tinggi, sama-sama gede egonya ya kan. Kalau gue udah bisa ngatur ego gue dengan baik, gue bisa ngontrol itu dengan baik, gue akan lebih mudah untuk bisa membantu mengontrol ego si pasangan gue ini gitu. Dan itu berhubungan banget sama adaptasi ya. Pastinya gitu. Jadi misalnya lo ada nih temen lo gitu kan, atau lo sendiri mungkin yang ngerasain dimana kayak lo sama-sama harus ketemu setiap hari gitu, tapi pada suatu saat gitu ya lo kayak ngerasa ini kayak nggak bisa nih kayak gini terus nih, gue juga butuh nih ruang sendiri. Akhirnya di situ lo belajar untuk mengendalikan ego lo, gimana caranya lo mengontrol itu. Ketika lo udah bisa nahan itu, lo udah bisa ngontrol itu, lo akan bisa lebih mudah untuk ngomong ke pasangan lo, kayak kita jangan kayak gini deh, kayak kita bisa deh menerapkan ruang sendiri. Nah, tapi dengan catatan ya, lo harus bisa ngasih argumen yang tepat juga gitu. Maksudnya kayak yang kuat ya. Yang kuat gitu. Jangan sampai nih ketika lo ngomong kayak gitu malah pasangan lo jadi necting kayak, kok kamu tiba-tiba kayak gitu sih? Ada siapa gitu? Ada yang lain ya? Nih, jangan sampai kayak gitu. Terdengar sangat relate dengan saya. Pokoknya gitu ya, maksud gue kayak ya bener, kuncinya adalah di ego gitu. Coba lalu mengontrol ego lo sendiri dulu, baru lo bisa mengontrol ego orang lain. Betul. Tapi kalau gue lihat nih Ray, beberapa kali lo menekankan tentang si ruang sendiri ini nih yang mungkin kalau di telinga pendengar kita nih di episode ini kok kayak overuse ya. Coba sebenarnya ruang sendiri yang bisa dilakuin seorang wanita tuh kayak gimana sih? Kalau gue ngelihatnya ya, as a woman gue ngelihatnya gak usah jauh-jauh sih, lo cukup yang kayak sehari gitu ya, lo jalan seharian ke mall, lo muter-muter aja, lo muter-muter gitu kan, lo beli something, mungkin lo kayak nonton mungkin gitu. Coba gue mewakili suara netizen gitu ya. Kalau gue sendiri kayak gitu kan bakalan malah menghasilkan netting gitu ke pasangan gue gitu. Nah, makanya adalah pentingnya komunikasi. Nih, balik lagi ke episode topik ke episode 1 gitu. Pentingnya komunikasi. Emang gue nggak akan memungkiri pasangan lu pasti akan pertama kali dilintas di otak dia kan kayak, tumben banget sih nih, gitu. Lo biasa
ketergantungan sama gue, terus lo mencoba untuk sendiri gitu. Nah makanya di situ adalah pentingnya komunikasi. Lu bilang sama dia kayak, ya lu bisa menyertakan argumen kayak kita emang butuh ruang sendiri dulu gitu. Misalnya kayak sehari aja deh gitu. Kalau dari case temen lo gitu, coba yang bisa menyimpulkan ruang sendiri itu sangat bagus untuk kita menghindari permasalahan pacaran jarak dekat ini. Maksudnya gimana nih? Kayak temen lo ngelakuin apa sih biasanya untuk membuat dirinya nyaman di ruang sendiri ini, dan gimana cara dia ngomong ke cowoknya gitu kalau wah gue penting loh ini untuk diri gue sendiri. Karena kalau cowok kan mungkin lebih jelas ya, cowok itu ruang lingkupnya biasanya sih lebih banyak ya. Sebelum lo kenal dia, ruang lingkupnya cowok tuh biasanya lebih banyak nih. Kalau cewek kan biasanya punya sahabat ya, yang bikin ya udah nih, kalau yang lainnya temen gitu, yang ini sahabat. Dia ngefilternya udah kayak gitu nih kalau cewek nih. Iya benar-benar. Ya kan, yang temen sosial yang ngomongin tentang A B C ya kan. Nah sedangkan kalau yang sahabat ini ngomonginnya A kuadrat, A pangkat 3 nih, yang sebenarnya variabelnya lebih dalam gitu kan. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin case teman-teman gue yang ada di fase kayak gitu, gue nggak terlalu tahu ya, karena di sini gue ngelihatnya kayak mereka masih ada di tahap dimana mereka masih sulit lah untuk menemukan ruang sendiri itu. Dan kalau gue bisa mastiin sih ya, ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mungkin punya relationship di atas 3 bulan kali ya. Benar. Kalau di bawah 1-3 bulan sih kayaknya emang itu fase lo untuk lebih mengenal satu sama lain sih. Iya, jadi kayak ya mungkin di kisaran setelah 6 bulan kali ya gue mikirnya kayak di fase-fase dimana lu ya butuh lah kayak gitulah. Jadi gue emang ada temen nih, mungkin namanya gue bisa sebut namanya si L dan si G ya. Si L ini nih bisa dibilang bucin levelnya tuh dari dulu ya, dari SMP tuh emang cukup tinggi nih bucin levelnya nih. Sampai di suatu dari kayak gini nih flow-nya ya. Kalau kenapa gue bisa ngomong itu, reasonnya gini, dari SMP dia beda sekolah nih. Ketika SMA si cewek ini memaksa dirinya untuk bisa sama nih. Satu SMA ya. Di satu SMA untuk bisa dekat gitu kan. Ketika kuliah, karena cowoknya di atas, cowoknya masuk duluan nih di kampus, dan akhirnya sama yang dilakukan sama ceweknya untuk mencoba balik lagi ke kampus yang sama tuh. Tapi di akhir ceritanya nih, di akhir ceritanya ketika mereka menjalani itu semua lebih dari 4 tahun, toh karena mereka selalu bersama gitu ya, tidak pernah merasakan jauh. Sekali ngerasain jauh langsung problem yang akhirnya buat mereka sekarang jalan masing-masing sih gitu tuh. Itu yang paling bahaya tuh. Jadi dengan kata lain adalah lo kebiasa dengan waktu lo berdua ketika lo di bread nih, jarak gitu ya kan. Bread. Kenapa namanya harus bread? Jreng gitu deh. Oh iya. Atau tetot gitu kan bisa. Iya. Tetot, jarak nih kan dikasih. Buyar. Tapi sebenarnya ada juga case gini. Temen gue itu dia ya bisa dibilang sama ya. Maksudnya dari SMP-nya sama, SMA-nya sama, terus SMA-nya beda. SMA-nya beda, terus kuliahnya sama lagi. Case-nya adalah gue kayak nggak pernah gitu ya satu hari gue nggak ketemu temen gue si cewek ini tanpa dia nggak dijemput cowoknya. Sebenarnya pernah gitu, cuma maksudnya sangat jarang aja. Yang lo lihat di situ apa tuh? Nah, taruh dulu, belum selesai. Oke, coba selesaikan. Nah, terus habis itu otomatis orang-orang sekitar dia juga pasti ngeliatnya kayak atau ngatainnya ini bucin banget ya gitu kan. Iya. Nah tapi ini dia adalah tipe orang yang sebenarnya gak mau bilang bucin, karena menurut dia apa yang mereka lakukan gitu ya itu adalah bentuk cara mereka untuk sayang sama satu sama lain gitu. Untuk menunjukkan rasa sayang mereka ke satu sama lain. Makanya dia kayak denial gitulah gitu. Jadi kalau bisa kita simpulin di sini tentang masalah apapun yang terjadi di pasangan jarak dekat ini, semoga dari podcast ini akan ada suatu case di mana diri lo itu bisa pertama nih
mencintai diri lo dulu nih baru bisa untuk mencintai orang lain gitu. Karena Yes, benar banget. karena untuk mengenal diri lo itu sebenarnya butuh waktu yang sebenarnya orang lebih gampang untuk mengenal lo dibandingkan lo mengenal diri lo sendiri. Nah, itu. Kayak kalau kita penampilan aja lah gitu, orang yang pasti akan ngejudging gitu ya. Dibandingin kita udah bisa ngejudge diri kita, ini kita keren apa belum sih gitu sih. Jadi di sini adalah penting ya, dan menurut gue ini satu hal yang ya wajib sih, kalau untuk diri gue sendiri wajib sih untuk lo terapkan ke hubungan lo gitu kan, karena di sini apa ya, kayak di sini gue tekanin sekali lagi, kita nggak ngelarang bucin ya, kita akan sangat karena kita pun bucin, gitu. kita hidup bucin, aku bucin sekali gitu. Gak apa-apa cuy, gak apa-apa, serius gak apa-apa, asal jangan over. Karena sesuatu yang berlebihan itu Tidak baik. Oke deh, semoga podcast yang episode kali ini ya kan, dapat episode memberikan hikmah. pacaran jarak dekat ini bisa ngena. Terus balik lagi biar hubungan lo tidak monoton, dan semoga kalau lo nyoba ini akan menjadi sesuatu hal yang seru dan baru sih di hubungan kalian gitu ya. Bener banget, dan pastinya kita juga pengen ini bagian-bagian promosi ya. Iya. Jangan lupa dengerin terus podcast LDR, karena pastinya di setiap episode kita bakal ngasih satu topik yang baru. Jangan lupa share ini ke teman-teman lo. Jangan lupa bilang kalau kita nggak apa-apa lo ngata-ngatain kita asal mereka mau dengerin kita gitu. Jangan bilang ini orang berdua sotoy banget nih. Nah, tapi kan akhirnya mereka akan mau tuh ya. Itu kita sangat mendukung. Kata-katain lah kita. Tolong. Yang penting abis itu lo promosiin ke yang lain. Iya. Nggak apa-apa. Bad campaign make a good impact. Kita mendukung itu. Oke deh, pokoknya thank you yang udah dengerin, dan jangan lupa buat dengerin episode selanjutnya. And see you on the next episode.